satu ini sifatnya pendiam dan pemalu. Tapi justru karena sifatnya pendiam dan pemalu itu, dia menjadi seorang model profesional dan menjadi aktris. Dia adalah Renata Kusmanto. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Renata, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Hai Kak Panca. Apa kabar? Baik, Kak Panca apa kabar? Kabar baik aku. Gimana kabarnya Ai? Ai baik. Chef, Semua baik. anak kamu yang situ namanya River Chef Albar kan? Oh iya, River Shea Albar sama Clover, Satin Iya. Albar. Panggilannya siapa ya? River sama Clover. Baik-baik aja semua ya? Baik. Iya, anak-anak bosen kali ya di rumah terus. Terus kamu kegiatannya ngapain aja nih, maksud dalam kondisi yang seperti kayak gini sekarang? Kalau sekarang karena terbatas di rumah aja, jadi ya nemenin anak-anak aja paling. Mereka suka keluar terus cari binatang aneh-aneh gitu. Misalkan kayak apa? Kodok, lizard, Oh iya? grasshopper gitu-gitu tiap hari. Terus yang satu umurnya berapa sih, Clover? Clover berapa umurnya? Clover yang kecil perempuan itu dia 4 tahun. Kemarin baru 4 tahun. Kalau ya River berapa? River 5 tahun. Ini namanya lucu, yang satu River, yang satu Clover. Itu ngedapetin nama itu dari mana sih? Gitu, maksudnya satu River, satu Clover. Nah, kalau River itu kebetulan aku sama Ai itu suka River Phoenix. Zaman dulu ada kan River Phoenix. Di film ya. River Phoenix. Iya. River, terus akhirnya kita kasih nama River. Nah, kalau Clover itu kan biar mirip-mirip gitu namanya, jadi kita pikir-pikir, dulu bandnya papanya Ai pertama kali tuh namanya Clover Leaf, jadi pas nih Clover aja gitu. Ya lucu ya, jadinya ada sambungannya ya. Aneh sih panggilannya yang Clover, tapi ya lucu-lucu aja deh. Malah panggilannya Syekh, satu lagi nama tengahnya Satin. Ya, Satin ya. Saya pikir panggilannya itu salah tapi. Itu model name aja sih. Oh ya Re, ini aku mau tanya nih sama Re, ceritain dong bagaimana awal kamu bisa terjun ke dunia modeling, terus sampai akhirnya ke film gitu. Pasti kan ada naik turunnya, up and down-nya, kemudian juga pasti ada halangannya, ada yang nggak terlalu oke gitu. Ceritain dong. Jadi pertama kali tuh aku masih kuliah semester akhir waktu itu. Nah waktu itu kan ada magang kerja praktek, tapi aku kayaknya waktu itu cuman kerja praktek di rumah aja gitu. Terus ada yang nawarin aku buat audisi iklan Pons waktu itu. Nah kebetulan iklan Pons. Iklan Pons ya. Nah aku tuh dulu pokoknya terkenalnya tuh pemalu, pendiam gitu deh. Pokoknya nggak mungkin deh jadi model segala macam, nggak mungkin. Tapi kebetulan waktu audisi itu yang dicari tuh sosok yang malu-malu. Jadi pas banget nih, pas lagi audisi, aku emang beneran malu gitu, bukannya dibuat-buat. Gitu. Tapi ternyata dari situ malah dapet iklannya. Terus dari situ iklan Pons tuh tahun 2004 kalau nggak salah. Habis itu aku lulus kuliah, terus aku ditawarin show. Kan kebetulan deket sama Mariana. Mariana suka show, terus mungkin Mas Bian tahu dari situ, terus aku ke kantor Mas Bian waktu itu. Mariana itu berarti sepupu kamu ya? Iya, sepupu. Ya. Terus waktu itu ke kantornya Mas Bian, disuruh jalan. Aku nggak bisa dong kan, maksudnya jalan, ya gimana sih, itu belum pernah show segala macam. Terus Mas Bian bilang, coba aja. Terus aku bilang, aku nggak pernah pakai high heels buat jalan. Terus dia pinjemin high heels, suruh bawa ke rumah, suruh latihan bolak-balik seminggu gitu. Terus abis itu masih sebulan lagi nih show-nya nih. Ya mulai dari situ show besarnya pertama kali show Bian. Ya udah mulai dari situ mulai ada tawaran foto lah,
terus another show yang lain juga sama Mas Panca ketemu. Teman Mariana untuk fitting Seba ya? Seba. Ya, fitting Seba. Ya, benar-benar. Iya, tapi Mas Panca bilang aku masih gemuk ya waktu itu ya. Ya, masih gemuk. Gendut. Terus, oh ini sepupunya Mariana gitu. Iya, terus dari situ ya mulai show 1, 2, 3 gitulah. Akhirnya keterusan. Cuman aku waktu itu juga sempet mikir apa mau lanjut S2 atau tetap di modeling gitu. Aku nggak ngerasa fit gitu di dunia model. Maksudnya untuk aku sendiri tuh bukan tipe orang yang pede banget gitu loh, Mas Panca. Yeah. Jadi kayak, aduh, banyak takutnya sebenarnya, banyak nggak pedenya, banyak malu-malunya gitu. Sebenarnya itu juga jadi apa ya? Jadi agak susah gitu untuk bangkitin PD-nya itu susah banget waktu itu awal-awal. Tapi setiap show aku mulai belajar, kan juga banyak masukan dari orang-orang, banyak kritikan, ya aku belajar pelan-pelan sih dari situ. Setelah berapa tahun itu, aku bukannya jenuh sih, cuman kayaknya pengen sesuatu yang baru, nyoba sesuatu yang baru gitu. Akhirnya ada tawaran video klip itu. Dari video klip 1, 2, 3, keterusan lama-lama ada yang nawarin untuk main film. Akhirnya dari situ mulai coba sekali, tapi aku nggak ngerasa nyaman waktu itu. Karena ngerasa kayak, aduh kok beda banget sama dunia sebelumnya. Terus akhirnya aku nggak mungkin dia bisa acting segala macem gitu-gitu. Akhirnya udah aku nggak pernah acting lagi waktu itu, tahun 2009 kayaknya, apa 2008 gitu. Terus akhirnya aku balik lagi lebih ke model lagi, lebih aktif lagi di model lagi. Tapi terus ya karena orang mungkin udah pernah tahu aku pernah acting segala macam, akhirnya ada tawaran lagi untuk film. Dari situ ya udah mulai coba sekali, 2 kali, 3 kali. Ya masih explore sih sebenarnya, aku belum terlalu banyak film juga, Mas Panca. Nikah terus punya anak ya udah semuanya jadi bukannya terhambat, cuman jadi lebih susah lah waktunya gitu. Nah ini kalau dilihat dari obrolannya Ray kan Ray nggak punya background, maksudnya nggak punya pendidikan di dunia model yang tiba-tiba langsung ditawarin iklan langsung dapat, terus ditawarin langsung di show-nya Bian yang orang-orang tahu bahwa Bian adalah desainer yang oke gitu. Dengan seperti itu, waktu itu kamu menghadapinya gimana gitu, Re? Udah, kamu kan malu-malu orangnya. Terus misalkan di dunia model, kamu nggak bisa malu-malu. Kamu bilang tadi PD-nya kurang gitu. Tapi di dunia model kan kamu nggak bisa tuh. Kalau nggak ada confidence kan, kalau nggak ada PD gitu. Nah ini kamu nge-build-nya gimana? Kok sampai bisa akhirnya ngebangunnya dalam waktu singkat gimana caranya? Aku tuh waktu itu masih benar-benar karena buta banget soal show segala macam. Jadi aku nggak tahu kalau Mas Bian tuh ternyata benar-benar desainer yang topnya banget deh gitu. Jadi aku berusaha kayak lempeng-lempeng aja. Jadi ya berusaha jalanin aja pelan-pelan satu-satu. Ya pokoknya banyak masukan juga dari model senior dulu, Tracy yang lagi masih jalan. Dia bilang pede aja gitu. Kamu cuman di rumah ya sepatunya jalan mundar-mandir depan kaca gitu ya caranya ya? Iya di rumah. Kau pasangin musik nggak? Enggak kepikiran kayak gitu-gitu. Lagi kamu coba aja bolak-balik. Terus akhirnya komentarnya Bian pada waktu kamu show pertama kali sama Bian apa? Kan waktu itu tiba-tiba ada di koran fotonya. Terus Mas Boy kasih lihat ke aku, nih ada di koran gitu. Itu dari situ aku mulai ngerasa, oh ternyata kok bisa juga gitu. Maksudnya biarpun jalannya nggak bagus atau apa, aku nggak tahu. Cuman ternyata ada muncul di koran, aku jadi lebih pede juga jadinya waktu itu. Waktu masih sebelum masuk ke dunia modeling, ada nggak pikiran misalkan kayak ngelihat sesuatu, aduh aku pengen deh misalkan jadi model, atau ngelihat iklan, misalkan aduh aku pengen deh begitu. Ada nggak waktu itu keinginan seperti kayak gitu, tertarik ke dunia modeling gitu? Nggak ada sama sekali, aku benar-benar nggak ada. Biarpun aku suka ngelihat Mariana show segala macam atau dulu, cuman karena aku tahu diri aku gimana, aku ngerasa nggak mungkin deh aku jadi model gitu, itu nggak mungkin. Aku ngerasanya gitu. Cuman ternyata jalannya begitu. Ternyata banyak orang yang lihat bahwa Renata punya opportunity juga menjadi model seperti kayak Mariana gitu kan. Karena aku ingat waktu itu kalau masalah mamanya Mariana bilang ke aku, ini ada sepupunya Mariana waktu lagi di Seba kan. Aku bilang, ya cantik, aku bilang, tapi masih gemuk, bisa nggak ngurusin, gitu kan.
Dan habis itu ketemu lagi, kamu akhirnya udah mulai sering-sering show, akhirnya mulai start show dengan desainer-desainer yang lain kan. Kamu waktu jadi model udah masuk agensi belum waktu itu ya? Belum masuk. Ya. Akhirnya kamu masuk ke satu agensi di Jakarta ya? Gym, aku masuk gym sama kali. Gym ya. Nah, iya. Apa yang membuat kamu untuk akhirnya memutuskan bahwa aku lebih baik masuk ke satu agensi model, dan apakah penting dan keuntungannya masuk di satu model agensi? Jadi waktu itu aku dapat tawaran untuk show di Singapura, maksudnya jadi model di Singapura. Terus aku mikir kalau misalnya cuma aku sendiri, kayaknya aku nggak kuat gitu, maksudnya sebagai background untuk amit-amit kalau misalnya ada apa-apa, aku harus punya mother agency juga kan untuk di Jakarta gitu. Terus akhirnya ya udah aku join sama gym waktu itu. Terus sampai sekarang juga di situ akhirnya. Oh, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Seberapa penting buat Renata ini masuk ke dalam model agency gitu? Kalau buat aku penting banget, soalnya kalau misalnya bukan sebagai tameng ya, cuman ngerasa aman aja kalau ada agensi ya. Kalau misalnya sendiri kan kita nggak tahu harus gimana, atau apa yang kurang, link networknya juga nggak sebanyak kalau udah masuk agensi. Terus kalau untuk urusan jadwal segala macam ya lebih enak dengan agensi, karena kalau udah model ya udah lebih profesional jalanin kerjaannya aja gitu, nggak pusing masalah schedule dan lain-lain. Kayak gitu sih, Mas Panca. Desainer kan selalu menciptakan baju yang beda-beda nih. Waktu misalkan kamu dikasih baju yang menurut kamu ini terlalu seksi atau terlalu kelihatan atau terlalu transparan, kamu oke-oke aja pada waktu itu atau menjadi masalah buat kamu dengan batasan seperti kayak gitu? Aku nggak mau pakai baju yang gitu. Atau yang terlalu mini yang gitu-gitu. Karena nggak dari karakter kamu ya, kamu kan berdiam pemalu gitu. Waktu awal-awal sih aku nggak berani komplain ya, masih nggak berani nolak. Jadi kalau dipakein apa aja, ya udah deh, coba deh. Cuman mungkin lama-lama desainer ngeliat aku juga karakternya begitu, lama-lama nggak dipakein baju yang kayak gitu sih. Jadi yang lebih sweet aja sebenarnya. Lebih sweet, lebih klasik ya kadang-kadang ya. Iya. Cuman tadi Mas Panca, aku tuh tahu banget kekurangan aku di mana, terus bukan soal fisik aja ya, tapi dari diri aku tuh juga aku tahu kekurangan aku di mana. Jadi apa kekurangan kamu? Kekurangan aku ya itu, kalau untuk mentalnya mungkin suka malu-malu deh, terus PD-nya juga kurang. Ya, kalau fisik juga banyak lah kekurangannya. Cuman kalau misalkan aku cuman fokusnya di kekurangan itu doang, kayaknya nggak akan kemana-mana aku gitu. Maksudnya stuck aja di situ. Cuman aku berusaha coba nyari-nyari, dengar-dengar kritikan dari orang. Tapi kritikan juga kebanyakan aku dengerin yang membangun aja ya. Tapi kalau yang menjatuhkan sih, aku berusaha pilih-pilih supaya nggak dengerin. Aku berusaha kekurangan itu bisa jadi karakter kali ya. Bagaimana cara nutupin kekurangan itu untuk supaya jadi beda aja gitu. Aku berusaha cara pikirnya gitu sih sebenarnya. Ya tapi itu perlu waktu lama juga sih, Panca. Yeah. Bukannya cuma wah langsung sekali gitu aja, jadi butuh kayak bertahun-tahun bereksplor terus sih sebenarnya, itu belajar terus. Nah waktu mulai kamu start di dunia modeling kan orang taunya bahwa kamu adalah sepupunya Mariana, dan dari situ di dunia fashion banyak orang kayak membanding-bandingkan nih antara kamu sama Mariana. Dan bisa dibilang juga kayak seperti kamu adalah bayang-bayangannya Mariana gitu. Dan kamu gimana itu cara menghandle-nya untuk kasih tahu sama orang-orang bahwa ya ini Renata bukan Mariana gitu. Ya kebetulan karena nama kita juga hampir mirip sih, jadi banyak orang yang nyangkainnya sama gitu kan, atau mirip-mirip gitu. Cuman sebenarnya kalau aku pribadi sih senang-senang aja ya dibandingin sama Mariana ya, secara Mariana gitu kan. Aku juga look up banget ke dia, maksudnya aduh ya pokoknya cantik banget segala-galanya deh. Cuman ya kalau misalnya ada yang bilang kok kamu nggak kayak Mariana gini aku bilang ya aku bukan Mariana. Pernah ada yang bilang gitu ya? Iya Mariana aja begini loh gitu ya. Terus aku bilang ya aku bukan Mariana, sorry gitu. Gimana perasaan aku kalau dibanding-bandingin sih, sebenarnya aku senang-senang aja ya, karena ya Mariana gitu. Itu buat kamu jadi ini nggak? Jadi kayak supaya bisa menciptakan karakter sendiri yang supaya orang tahu bahwa ini Renata ini bukan Mariana, itu jadi kayak acuan buat kamu nggak? Aku kayak
kayaknya pernah deh mikir-mikir waktu itu kayak pengen berusaha supaya orang nggak mikirnya sama gitu. Cuman lama-lama juga orang tahu lah kita beda karakter semuanya tanpa aku harus berusaha nunjukin sesuatu yang, ini gue bukan Mariana gitu. Aku jadi kayaknya nggak terlalu maksain untuk itu deh. Jadi biarin aja semuanya jalan. Berjalan dengan sendirinya ya, sampai orang tahu bahwa kita bukan Mariana gitu. Menurut aku sudah dengan berjalannya waktu, orang udah tahu bahwa ini adalah Renata, ini adalah Mariana. Itu hanya pada waktu di awal-awalnya aja. Kamu akhirnya membuktikan bahwa kamu adalah Renata, bukan Mariana. Nah, waktu di dunia modeling, ada nggak penolakan-penolakan gitu di kamunya? Misalkan casting atau waktu audisi di model, waktu awal-awal pengalaman Renata yang ada penolakan-penolakan gitu di dunia modeling? Banyak banget sih itu, Panca. Dari audisi iklan juga banyak penolakan, dari show juga awal-awal banyak penolakan juga. Cuman itu ya aku sempat down juga sih waktu itu, maksudnya aduh ini harus cari kerjaan lain nih, nggak mungkin nih kayak gini, Pak. Aku kan juga waktu itu umurnya juga udah nggak muda lagi kan untuk memulai suatu dunia model tuh aku udah nggak muda lagi sebenarnya. Jadi aku sempat mikir aku harus stop nih kerjaan ini. Cuman aku mikir juga ya kita nggak bisa selalu nyenengin orang lain juga gitu, nggak bisa selalu harus jadi apa yang orang lain mau gitu. Karena kalau buat aku pribadi itu bikin aku jadi kayak bingung sendiri gitu. Jadi aku pikir ya mungkin ada satu yang nolak aku, tapi ada satu juga yang ternyata emang butuh aku gitu. Mungkin ada yang satu nggak cocok sama karakter aku, tapi ternyata yang lain justru maunya carinya karakter yang kayak aku gitu. Jadi aku sebenarnya lebih kayak nanam ke diri sendiri, ya emang harus dicoba selalu dan jangan gampang nyerah juga. Aku pribadi target aku untuk mulai di dunia model itu, aku selalu pasang target setiap tahun tuh, misalkan harus dapat iklan ini atau harus show-nya berapa kali atau pengen desainernya siapa gitu. Jadi aku setiap tahun tuh pasang target juga, Mas Panca. Itu kamu komunikasiin sama agensinya ya? Kayaknya enggak deh, aku lebih buat support diri aku sendiri itu. Tapi sebenarnya target utama aku di dunia industri ini, aku tuh pengen bertahan selama mungkin deh di industri ini itu sebenarnya. Jadi itu memacu aku buat jadi lebih jangan gampang nyerah. Ada satu lagi aku juga ada yang bikin aku sempet nggak yakin karena aku tuh kulitnya sensitif banget. Jadi kalau kena make up dikit tuh aku gampang beruntusan, jerawatan gitu. Jadi itu benar-benar juga satu masalah juga sih buat aku, maksudnya bagian down-nya di dunia model ini, sensitif banget. Kamu handle gimana tuh ya? Apa pakai foundation sendiri atau akhir pakai bedak sendiri atau gimana ya? Ya akhirnya aku jadi kayak tiap di make upin selalu bawa produk sendiri sebenarnya. Cuman kan kadang kita nggak bisa selalu harus maksain gitu, harus pakai punyaku sendiri gitu. Kadang kan mereka juga nggak mau kan. Jadi ya itu sebenarnya kulit juga jadi masalah aku banget sih. Karena ke make up. Udah nggak ada masalah kan? Sekarang udah enggak sih. Aku juga banyak penolakan karena dari kulit aku bermasalah. Misalkan casting apa, kok kulitnya gitu sih gitu. Terus akhirnya ditolak. Atau enggak mau ada show apa, kok kulitnya gitu sih, ditolak jadinya. Jadi aku sempet down juga sih waktu itu. Cuman ya gimana? Akhirnya ya coba tapi kan akhirnya Renata maju terus pantang mundur sampai akhirnya di dunia modeling cukup sukses. Terus dari itu ya akhirnya banyak kan kamu difoto buat majalah, kemudian semua desainer hampir rata-rata semuanya. Terus ikut di Fashion Week, kemudian kita juga pernah show ke Eropa gitu-gitu kan ya. Iya, seru banget ya itu ya. Nah itu tadi aku cerita bahwa di dunia modeling memang nggak segampang itu ternyata ya Renata ya, nggak segampang yang orang lihat bahwa ya ini karena saudaranya Mariana pasti lebih gampang lah gitu, ternyata kan enggak. Nah tapi kan kamu membuktikan bahwa embel-embel itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh buat Renata, bahwa yang Renata sekarang adalah maju memang dengan Renata sendiri gitu. Nah kalau di dunia film gimana awalnya tuh? Apakah sama? Banyak penolakan, terus kemudian sifat kamu emang pemalu, pendiam gitu. Sementara kan dunia acting itu kan sangat beda kan. Kalau model oke, dengan karakter kamu yang cuma diem aja, terus kamu jalan, orang kan akan ngelihat, oh ya dari Renata, tapi lihat bajunya. Nah sementara di perfilman kan kamu harus menjadi orang lain gitu. Yang rata-rata seperti kayak gitu. Ada nggak halangannya atau
Pak, penolakan pada waktu pertama kali mau masuk ke dunia film? Jadi kalau ke dunia film tuh awalnya aku dari video klip. Nah kalau video klip kan kita nggak perlu ngomong, jadi kayak cuman gerak-gerak gitu. Aku suka banget video klip sebenarnya. Nah mungkin dari situ banyak yang ngelirik buat film. Cuman kalau untuk casting pertama kali film, kebetulan aku juga langsung dapet itu. Tapi perannya juga bukan peran utama sih. Cuman kesulitannya itu banyak banget sih kalau buat aku ya. Maksudnya harus ngomong, padahal aku kan susah ngomong, terus harus berekspresi segala macem, terus harus jam nunggunya juga kan benar-benar kayak seharian gitu. Aku sempet down juga sih, maksudnya bukan tersiksa sih, cuman kayak aduh kok gini banget ya gitu. Aku masih banyak harus explore banget untuk dunia acting. Aku belum nemu nyamannya sebenarnya, karena untuk keluar dari diri aku sendiri tuh aku belum nemu enaknya gitu lah. Kalau misalnya dibilang apa kesulitannya, ya banyak banget kesulitannya kalau buat aku. Misalkan kayak apa? Misalkan kayak disuruh dialog ini dengan ekspresi yang marah-marah atau ceria atau apa gitu. Aku lempeng gitu, jadi kayak kurang, nggak dapet terus gitu ekspresi yang dimau. Ya kebanyakan aku dapetnya yang manis-manis, yang diem, yang nggak banyak ngomong sih sebenarnya. Pengen sih aku waktu itu pengen jadi sesuatu, jadi yang bukan aku banget deh. Cuman begitu casting dapetnya ya begitu lagi sih. Mungkin nanti kalau misalkan dapat lagi bisa dicoba ya, Re. Iya, kalau ada waktu lagi, kalau ada kesempatan lagi. Tapi ada penolakan juga nggak di masuk ke dunia acting? Banyak juga penolakan setelah film pertama kali, banyak penolakan, lebih sering ditolaknya malah kayaknya. Nggak pantang menyerah, pokoknya ya casting lagi aja buat film gitu ya. Iya, pokoknya coba aja terus. Ya, kebetulan baru dapetnya castingnya perannya yang manis-manis aja kayak gini. Berarti mau nggak suatu hari dapat peran yang kayak misalkan jadi orang gila atau di film horor yang karakternya bikin serem? Apa mungkin bisa jadi kayak jadi setannya misalkan gitu? Ini kan berbeda karakternya kan? Terus atau menjadi perempuan yang jahat gitu? Kamu mau nggak mencoba itu? Mau banget. Mau banget. Insya Allah dapat karakter itu di film yang selanjutnya ya. Amin. Kamu paling suka di dunia modeling atau di dunia acting? Modeling, kenapa? Karena mungkin pas jalanin aku ngerasa kayak aduh bosen kadang atau apa, jenuh. Tapi begitu aku pindah ke dunia yang lain, maksudnya dunia acting, ternyata dunia aku tuh di dunia modeling gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Rumahnya itu ternyata dunia modeling, kalau aku sih begitu. Tapi dunia model sama dunia acting nggak akan kamu tinggalin kan? Pengennya sih enggak. Tapi kalau dunia model sih emang tergantung umur juga kayaknya ya. Jadi berarti sekarang buat kamu benar-benar kamu pilih aja yang tidak membuang waktu ya. Sampai ke film juga yang kalau nggak buang waktu kamu bisa ambil gitu ya. Kalau film aku mungkin belum bisa ambil kali ya, karena butuh waktu lebih panjang kan. Sedangkan anak-anak aku masih kecil-kecil, kayaknya belum bisa ditinggal gitu. Aku pikir makin gede makin bisa ditinggal, ternyata enggak, makin susah ternyata. Tapi kemarin aku udah mulai ikut kayak Muse sekali-sekali di Jakarta Fashion Week, itu bisa kalau seperti kayak gitu ya. Iya, kalau sekali-sekali bisa deh. Cuman aku senang sih, ternyata dulu kan aku mikir kalau misalnya mau keluar ke stage, maksudnya udah gilirannya mau keluar tuh, aku ngerasanya deg-degan banget deh, pokoknya sakit perut lah, deg-degan gitu. Tapi ternyata rasa itu yang aku kangenin banget sih dari dunia model. Maksudnya kalau ternyata aku ngerasa pas mau keluar, pas mau show-nya ini aku udah biasa aja, itu berarti aku udah mulai jenuh. Aku takarannya tuh begitu. Jadi kalau dulu pas giliran aku mau keluar tuh kayak aduh deg-degan gitu. Tapi itu yang bikin seru sih. Jadi kenapa aku bikin kangen banget itu. Kalau dulu sih rasanya setengah mati, cuman sekarang kangen banget aku rasa itu. Tapi waktu kemarin kamu mulai jalan lagi di Jakarta Fashion Week, ada beberapa show yang minta kamu sebagai Muse-nya brand ambassador, feelingnya masih sama nggak? Kayak ketika terus begitu? Masih. Ya? Masih. Kayak aku seneng banget sih kemarin tuh. Sekarang pokoknya aku kalau show tuh kayak hiburan aku banget ya, aku benar-benar seneng banget. Kamu ngejaga kebugaran kamu selama ini gimana? Kelihatan fit, terus kelihatan fresh, ngapain aja? Iya benar sih, emang kalau di dunia ini kan harus jaga badan juga ya. Mau nggak mau harus jaga makan juga sih. Terus kalau olahraga, aku bukan pencinta olahraga, aku malas banget sebenarnya. Cuman seminggu sekali aku usahain pilates. Oh, pilates.
Iya sih, iya. Tapi lebih ke makan sih diatur jamnya aja sebenarnya. Sama kurangin karbohidrat. Nah ini ada sedikit tanyaan obrolan sama Renata di luar dari model sama di luar dari dunia actingnya Renata. Ini kan beberapa waktu lalu kan ada masalah keluarga di Renata ya yang berkaitan dengan Ayu. Jadi waktu itu aku melihat Renata ini segitu tenangnya menghadapi masalah ini gitu, benar-benar tenang banget kamu dengan yang ternyata dia kamu bilang bahwa karakter kamu pendiam dan pemalu itu bisa kelihatan gitu, isu kamu benar-benar kayak tenang banget gitu menghadapi ini, apalagi terhadap netizen ya gitu. Nah ini kamu gimana sih caranya menghadapi ini sampai kayak tenang banget terus bisa bangkit lagi gitu? Sebenarnya kalau dibilang tenang banget sih enggak sih, itu sebenarnya ya maksudnya waktu itu kan ya siapa sih yang mau ada kayak kejadian kayak gitu kan, kita nggak ada yang mau kan. Cuman kayaknya 1 bulan aku nggak keluar rumah itu, maksudnya nggak ketemu orang, itu benar-benar kayak bangunin diri aku sendiri sih untuk gimana cara ngadepin orang-orang lagi, gimana cara ngadepin dunia luar gitu, biarpun mungkin mereka nggak tahu deh mikirnya gimana ke aku. Cuman ya nggak gampang sih waktu itu, aku butuh waktu sebulanan kurang lebih untuk bangkit lagi lah istilahnya. Cuman ya udah setelah itu aku mutusin untuk ya udah aku mau coba untuk ambil show lagi, ambil kerjaan lagi gitu. Aku mikir dari situ mungkin aku bisa bangunin kepercayaan diri lagi kan. Terus ya udah 1 show itu juga aku rasanya juga udah kayak mau ambruk lah semuanya, dunia kayak runtuh deh. Apalagi pas aku jalan di stage waktu itu, dalam pikiran aku tuh aku mikir, ini orang mikir apa nih gitu. Tapi masa sih aku tenang? Kayaknya enggak deh. Enggak tenang. Aku ngeliatnya kamu tenang. Ya mungkin karena berusaha nerima kali ya, bukan nutup-nutupin, bukan berusaha denial, cuman kayak untuk berusaha nerima semua, ternyata emang kenyataannya yang sekarang lagi dijalanin kayak begitu gitu. Aku ya berusaha nggak denial lah, support dari orang tua juga, dari orang-orang, dari semuanya, terus ya doa lah, doa aja. Cuman ya itu pertama kali pas muncul, pas show tuh aku juga kayak spotlight ada di aku, terus nih gitu loh, kayak aduh pengen cepet-cepet kabur deh waktu itu. Sebenarnya itu aku down banget sih, karena aku baru mau mulai aktif lagi di dunia show, baru mulai banyak tawaran-tawaran, baru mulai ya jadi ambasador lah, iklan segala macem, tiba-tiba satu saat langsung hilang itu semua. Ya aku nggak tahu sih kalau aku kelihatannya tenang, cuman ya sebenarnya enggak juga. Tapi akhirnya bisa sama Renata dilewati semuanya ya dengan cara Renata mungkin juga mengintrospeksi diri selama 1 bulan di rumah, terus kira-kira menghadapinya cara gimana. Tapi mungkin berusaha terima sih, sama keep positive thinking aja terus. Karena sekali aku pikirannya udah negatif, udah berantakan semua sih itu. Ini kayak mungkin ada hikmahnya juga atas keluarga bahwa ini akan lebih baik nanti selanjutnya seperti kayak gitu kan. Iya, dan aku juga mikir ini bakal lewat, ya semua masalah pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya, dan pasti lewat lah. Mikirnya di situ aja sih. Dan ternyata ya lewat semuanya dan oke-oke aja kan gitu. Iya, dan semuanya jadi lebih baik sebenarnya. Jadi waktu pertama kali kamu mulai show, waktu ada peristiwa itu kan ternyata tadi bilang mulai show, itu teman-teman antara model atau desainer waktu itu ke kamu kayak gimana? Apakah sama dengan di pikiran kamu, aduh ini teman-teman model mau ngomong apa ya tentang ini gitu, atau hari ini pas lagi show sama kamu waktu itu ngomongin juga gitu, mereka seperti itu nggak? Enggak sebenarnya, cuman aku bisa ngeliat dari muka mereka tuh kayak pengen nanya, cuman kayak nggak enak juga gitu loh. Jadi kayak berusaha nggak bahas deh gitu. Cuman ada juga yang nanya, are you okay? Terus ada yang nanya-nanya juga gitu. Cuman ya aku berusaha tenang aja lah sebenarnya. Nah ini kalau lihat dari karakternya Re kan kamu pendiam, terus itu malu-malu. Pernah nggak sih kamu marah? Bukan marah sih, cuman mungkin lebih tegas aja kali ya. Oh ya tegas ya. Ya mungkin ya setelah waktu kejadian itu aku jadi kayak ngerasa aku harus stand up for myself juga gitu. Aku nggak bisa terlalu yang ngikut diem aja gitu. Aku harus lebih
lebih berani lah gitu. Jadi ya sekarang aku kalau misalnya aku nggak mau ya aku bilang enggak. Kalau misalnya aku nggak setuju aku berusaha untuk arguing juga. Ya pokoknya aku nggak mau terlalu yang ngikutin orang gitu deh. Biar bikin mereka seneng gitu. Aku nggak mau yang terlalu gitu sih. Jadi aku lebih jaga diri aku juga sendiri gitu. Tapi Ai nggak melarang, maksudnya kalau Renata mau terjun lagi ke model dan acting gitu. Bukan ngelarang sih, cuman dia balikin ke aku lagi. Dia bilang, ya anak-anak kan masih kecil-kecil gitu. Maksudnya, ya mereka masih butuh aku banget lah. Jadi semuanya tergantung aku sih. Cuman tetap aja aku suka ngambil show juga. Tetap ngambil show ya, kayak sekali ya. Tetap Ngilangin rasa kangen ya. Iya, kangen banget aku. Re, ini kan sekarang Re udah berkeluarga, udah punya anak-anak, terus udah gitu, ada nggak perubahan di diri Renata yang sekarang? Perubahannya itu ya aku jadi lebih, mungkin kalau dulu lebih diem, malu-malu atau apa, kayak aku sekarang lebih tegas aja kayaknya ya. Itu sih yang aku paling ngerasain. Dengan segala macam semua pengalaman hidupnya Re ini, ada nggak impian lain lagi yang Re pengen raih gitu? Enggak sih, aku nggak ada impian-impian untuk jadi apa gitu, enggak. Aku pengen satu itu aja, bertahan selama mungkin di dunia, di industri ini aku pengen bertahan selama mungkin. Mau apapun itu, mau di iklan kayak, mau di show kayak udah nggak mungkin sih ya. Show masih mungkin kamu? Kali-sekali kalau yang udah baju-baju orang tua ya. Enggak baju-baju tua. Basicnya mungkin lebih ke show designer ya. Ya paling itulah impian aku ya, bertahan selama mungkin di industri ini. Karena aku juga nggak pernah dalam mimpi aku tuh pengen jadi bintang terkenal atau mau jadi model terkenal tuh, nggak pernah deh pengen jadi kayak gitu. Tapi ternyata kamu menjadi model terkenal dan menjadi bintang terkenal. Kayaknya enggak deh. Itu kan kamu yang bilang enggak. Enggak. Iya, jadi kayak aku juga nggak pengen ngerasa kayak gitu, karena biar aku terus belajar, terus coba explore segala hal gitu. Jadi nggak, istilahnya biar nggak cepet puas deh gitu. Menurut aku untuk pertahanin sesuatu itu lebih susah dibandingin untuk membangun gitu. So thank you obrolannya. Thank you juga Kak Pancai. Thank you banget. Dengan dua anak yang cakep dan yang lucu. Thank you. Bersama Clover. So good luck. Kak Pancai juga sukses selalu sama program YouTube-nya. Stay safe and healthy always. Thank you Renata. Thank you Kak Pancai. Bye-bye. Nah, udah dengar kan ngobrolan aku bersama dengan Renata Kusmanto. Memang sifatnya pendiam dan pemalu itu justru yang menjadikan dirinya menjadi seorang model profesional dan aktris. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.